Kalau ngomongin pemain basket, kalian pasti terpikir tentang pemain yang punya tubuh yang tinggi, berotot, dan punya tubuh yang fit. Ya, wajar saja. Atlet merupakan manusia dengan kondisi tubuh super. Semua atlet pastinya punya fisik dan stamina yang melebihi manusia biasa. Meski begitu, di sepanjang sejarah NBA, pernah ada beberapa pemain yang punya kelainan atau keunikan fisik dan medis. Ada pemain yang tidak punya rambut sama sekali, ada pemain yang punya organ tubuh yang terbalik, ada pemain yang tidak punya ACL, dan masih banyak lagi. Pada hari ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas tentang pemain-pemain NBA yang punya keunikan fisik maupun medis. Mereka semua jelas merupakan pemain yang sehat dan fit, hanya saja mereka punya keunikan yang unik yang sangat mind-blowing. Ingin tahu siapa sajakah pemain yang memiliki keunikan fisik ini? Kalau begitu, mari kita mulai. Pemain NBA yang punya keunikan fisik. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang lagi cari kaos-kaos basket, kalian boleh banget ngecek kaos-kaos basket dari Ina Basketball. Ada kaos Kevin Durant, kaos Stephen Curry, kaos Kyrie Irving, kaos Yuta Watanabe, dan masih banyak lagi. Kalian bisa membeli kaos ini di TikTok Shop, Shopee, maupun Tokopedia. Untuk membelinya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas layar kalian, atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Nomor 1, Patrick Williams, rambut kuning. Patrick Williams merupakan seorang center setinggi 201 cm yang saat ini bermain untuk klub Chicago Bulls. Nah, kalau kalian sering memperhatikan foto-foto dari Patrick Williams, kalian pasti melihat kalau terdapat patch warna kuning kecil di bagian depan rambutnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa patch kuning tersebut merupakan cat rambut yang sengaja digunakan oleh Patrick Williams untuk bergaya. Tapi faktanya, patch kuning tersebut bukanlah cat rambut, melainkan efek dari suatu kelainan yang dimilikinya. Patrick Williams memiliki sebuah kelainan yang disebut dengan poliosis. Poliosis, atau yang memiliki nama lengkap poliosis circumscripta, merupakan sebuah kelainan yang menyebabkan penderitanya mengalami kekurangan dalam pigmen warna kulit dan rambut. Penderita poliosis akan memiliki ciri-ciri fisik warna kulit atau rambut yang memutih di beberapa bagian tubuh mereka. Dalam kasus Patrick Williams, rambut bagian depannya lah yang mengalami kekurangan pigmen, sehingga akhirnya kita pun melihat bagian depan rambutnya menguning. Bagaimanapun, meski terlihat berbahaya, tapi sebenarnya para penderita poliosis ini tidak mengalami kerugian fisik maupun medis. Penderita kelainan ini hanya mengalami kekurangan melanin saja, yang mengakibatkan kulit dan rambutnya menjadi berwarna unik. Tidak banyak pemain NBA yang mengalami kelainan seperti Patrick Williams ini. Patrick Williams saat ini merupakan satu-satunya penderita poliosis di NBA. Nomor 2, Charlie Villanueva, tidak punya rambut. Banyak sekali pemain botak di NBA, seperti misalnya Kobe Bryant, Michael Jordan, Richard Jefferson, dan masih banyak lagi. Meski begitu, mereka semua hanya mengalami kebotakan di area rambut kepala saja. Mereka tetap memiliki alis, kumis, jenggot, dan bulu-bulu lain. Nah, pada kasus Charlie Villanueva, tidak hanya rambut kepalanya saja yang hilang, tapi alis, jenggot, kumis, bulu kuduk, hingga bulu burungnya pun juga ikut menghilang. Villanueva sendiri memiliki kelainan yang disebut dengan alopecia universalis. Kelainan ini menyebabkan penderitanya jadi kehilangan rambut. Bagaimanapun, sama seperti kelainan poliosis yang diderita oleh Patrick Williams, kelainan alopecia universalis ini tidak membuat penderitanya mengalami kerugian dalam performa dan kesehatan. Penderita kelainan ini dapat tetap hidup sehat dan bahkan tetap bisa berolahraga. Villanueva sendiri tetap fit dan tetap mampu bermain di NBA meski punya kelainan unik ini. Ia total menghabiskan 11 tahun di NBA. Nomor 3, DeJuan Blair, tidak punya ACL. ACL, atau yang memiliki kepanjangan anterior cruciate ligament, merupakan sebuah ligamen yang terdapat pada lutut manusia. Ligamen ini sangatlah penting. Tanpa ligamen ini, manusia tidak akan bisa bergerak dengan baik dan nyaman. Meski begitu, di beberapa kasus, terdapat manusia yang bisa hidup tanpa ACL. DeJuan Blair merupakan salah satu contoh manusia yang bisa berjalan dan bahkan melompat tanpa ACL. Jadi ceritanya, pada saat zaman SMA, Blair pernah mengalami cedera lutut parah yang mengakibatkan lututnya harus dioperasi. Nah, uniknya, saat operasi, sang dokter tak sengaja mengangkat ACL DeJuan Blair, sehingga akhirnya Blair pun jadi tidak punya ACL. Awalnya, Blair mengalami adanya rasa tidak nyaman pasca operasi. Meski begitu, setelah melewati beberapa proses terapi dan pemulihan, Blair pun kembali bisa beraktivitas normal lagi dengan lututnya. Nah, setelah dioperasi tersebut, Blair tidak tahu bahwa lututnya sudah tidak lagi mempunyai ACL. Ia mengira dokter memperbaiki ACL-nya dan ACL tetap ada, padahal faktanya
ACL dari Blair sudah hilang entah kemana. Blair sendiri baru mengetahui kalau ACL sudah hilang setelah ia ikut NBA Draft. Saat melewati pemeriksaan kesehatan, sang dokter di NBA Draft terkejut karena mengetahui Blair tidak punya ACL. Meski begitu, meski tidak punya ACL, tapi Blair tetap bisa bermain basket seperti orang normal. Blair sendiri akhirnya mampu bermain selama 7 tahun di NBA. Ia mampu bermain selama itu, tanpa memiliki ACL di lututnya. Luar biasa. Nomor 4, Randy Foye, organ terbalik. Randy Foye merupakan salah satu pemain terunik di NBA. Bagaimana tidak, shooting guard setinggi 193 cm ini memiliki organ tubuh yang terbalik. Randy Foye menderita kelainan yang disebut dengan situs inversus. Penderita kelainan ini mengalami keterbalikan pada seluruh organ tubuh mereka. Jadi, jantung yang seharusnya ada di sisi kiri berada di sisi kanan. Lalu liver yang seharusnya berada di sisi kanan menjadi berada di sisi kiri. Organ dari Randy Foye mengalami keterbalikan dalam posisi, membuatnya menjadi manusia yang sangat unik. Bagaimanapun, sama seperti kelainan-kelainan lain yang dialami oleh pemain-pemain sebelumnya, kelainan situs inversus yang dialami oleh Randy Foye ini sama sekali tidak merugikan dirinya. Ia tetap bisa berolahraga dan tetap bisa bermain di NBA. Nomor 5, Gerald Green, tidak punya jari manis. Kalau mendengar pemain basket, kalian pasti berpikir tentang pemain yang sempurna dan yang pastinya punya jari lengkap. Meski begitu, di NBA, terdapat beberapa pemain yang tidak punya jari lengkap dan Gerald Green, ia merupakan salah satunya. Green sendiri memiliki kisah yang menyakitkan tentang bagaimana ia bisa kehilangan jari manisnya. Pada saat masih kecil, Green memiliki ring basket kecil di rumahnya. Saat itu, Green iseng melakukan dunk di ring kecil rumahnya. Sialnya, saat melakukan dunk, jari manis Green tertancap dengan paku yang ada di ring. Jadi Green langsung terkoyak saat itu dan kemudian ia pun dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Rupanya, jari Green sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Akhirnya, sang dokter pun saat itu memutuskan untuk mengamputasi jari Green dan semenjak itu, Green pun sudah tidak punya lagi jari manis. Meski tidak memiliki jari manis, tapi Green tetap jago dalam bermain basket. Ia juga tetap jago dalam ngedang dan bahkan berhasil menjadi salah satu dunker terhebat di sepanjang sejarah NBA. Nomor 6, Davis Bertans, tidak punya jari manis. Sama seperti Gerald Green, Davis Bertans juga tidak punya jari manis. Bedanya, kalau Green kehilangan jari manisnya karena ngedang di ring kecil, Davis Bertans kehilangan jari manisnya karena terpotong oleh alat pemotong kayu. Saat masih kecil, Davis Bertans suka membantu kakeknya memotong kayu. Nah, pada suatu momen, Bertans yang terlalu terburu-buru, lalai, dan akhirnya jari manisnya pun terpotong oleh alat pemotong kayu. Bertans pun langsung panik saat itu. Bertans, yang saat itu dalam kondisi jari yang sudah terpotong pun, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Jadi Bertans pun akhirnya diamputasi dan semenjak itu, ia pun sudah tidak lagi mempunyai jari manisnya. Bertans sendiri mengaku bersyukur karena ia hanya kehilangan jari manisnya saja. Ia berkata, seharusnya ia kehilangan seluruh jarinya. Meski begitu, ia berkata bahwa ia sangat beruntung dan Tuhan masih sayang kepadanya. Sehingga akhirnya, hanya salah satu jarinya saja yang terpotong dan ia pun tetap bisa melanjutkan karir basketnya. Baiklah, itulah tadi beberapa pemain yang punya kelainan dan keunikan fisik. Meski punya kelainan dan keunikan fisik, tapi mereka semua tetap bisa menjalankan mimpi mereka menjadi pemain hebat NBA. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.